الحمد لله الذي أمرنا بالصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا الكرام وعلى آله وصحبه ذوي البيان. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى في آية أخرى: لكم دينكم sambung, lakum dinukum waliyadin. Surah apa itu? Al-Kafirun. وقال النبي في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Di awal perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, hari apa hari ini? Jumat. Jumat itu disebutkan dengan Sayyidul Ayyam. Apa maknanya? Kepala atau ketuanya hari. Yang selanjutnya kita berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga merupakan ketua bulan-bulan yang lainnya dalam setahun. Maka sangat bahagia kita senantiasa dalam setiap rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Coba ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah memberikan kita kehidupan, Allah yang telah memberikan kita nafas, Allah yang telah memberikan kita segala sesuatu sehingga hari ini masih bisa tetap hidup untuk jalan melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini, guna semua kita ikut daurah. Ustadz sampaikan sedikit boleh? Kemarin malam adik-adik sekalian, menjelang berbuka puasa, Ustadz ditelepon oleh seorang jamaah Ustadz dari Al-Muslimat Islamik. Itu yang baju putih siapa namanya? Mau pidato depan? Mau dengar Ustaz? Nggak mau dengar Ustaz? Mau dengar ceramah? Nggak mau dengar juga? Jangan ngomong. Yang baju hijau mau dengar ceramah? Enggak juga. Ya. Siap. Pak, tiga menit ya. Ya. Jadi ada disampaikan sesuatu oleh Ustadz Romi, pimpinan. Segala isi ceramah yang Ustadz sampaikan, mohon diingat baik-baik. Nanti di ujung akan ditanyakan dan yang bisa menjawab akan diberikan door prize. Mau tidak? Maka dengar apa yang Ustadz sampaikan. Kembali kepada topik. Setiap hari kita harus mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah masih menitipkan kita kehidupan. Tadi Ustadz mau bercerita. Kemarin sore menjelang berbuka puasa, ada seorang jamaah Ustadz dari majelis taklim yang berada di Masjid Islamic Center. Beliau telepon, seraya beliau menangis. Kenapa menangis ibu? Saya tanyakan. Ustaz tanya. Orang tua saya sudah tidak sadarkan diri.
Itu saat berbuka puasa. Setelah berbuka puasa ditelepon balik, video call. Dinampakkan kondisi ibunya sedang sakratul maut. Ustadz berangkat ceramah di Menggudung, Masjid Menggudung tadi malam. Setiba di sana, belum azan, masih di mobil, ditelepon balik. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Beliau masih menangis, suaranya tersedu-sedu, dan beliau sampaikan, ibunda kami sudah kembali ke hadirat Allah. Artinya meninggal dunia. Satu sisi sedih. Kenapa? Nikmat umur sudah dipisahkan dengan kehidupan beliau. Tapi satu sisi yang lain, beliau mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Meninggal dalam kondisi ibadat bulan Ramadan, malam Jumat. Nah, ada door prize. Siapa yang bisa jawab? Sudah, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Itu isinya emas 1 kilo. Yang laki-laki bisa nanti untuk pinang calonnya. Sudah. Selanjutnya setelah kita mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di mana lahir Nabi Muhammad? Mekah. Mekah itu di mana? Di Arab. Siapa nama ayah Nabi? Ami. Oh, pandai. Anak-anak daurah di Masjid Jami pandai ya. Nama ibunya Ami. Yang perempuan ada yang nama Aminah hari ini? Ada, masih ada yang nama Aminah. Yang laki-laki masih ada nama Abdullah. Bapak siapa namanya? Bukan bapak. Siapa namanya? Adik siapa namanya? Nasaka. Oh ya, boleh. Sudah. Ada yang perempuan masih ada nama Aminah. Ada yang nama Aminah. Ustadz kasih hadiah. Gak ada lagi. Oh. Jadi sekarang namanya sudah berbeda. Padahal nama anak Atta Halilintar Aminah. Nama banyak nama-nama anak artis sudah balik kembali. Seperti nama-namanya masa Nabi Muhammad. Ada namanya Maryam, ada namanya Hamzah. Kita ini kalau ada adik ke depan suruh taruh nama yang laki-laki harus ada nama Muhammad biar cepat masuk Yang perempuan namanya Aminah. Ustadz, ada kawan kami namanya Aminah di kampung, di sekolah, pasti panggilannya berbeda. Tidak lagi dipanggil Aminah. Siapa? Di absen sama guru. Dipanggil sama guru. Yang pertama Ruqayyah, setelahnya Aminah. Tidak ada yang tunjuk tangan. Aminah, tidak ada yang tunjuk tangan. Akhirnya dia datang ke gurunya. Bu, nama saya aslinya Aminah, tapi panggilannya Mimin. Nama saya Zakaria, panggilannya Jack. Ada di sini. Jangan. Jadi senantiasa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Ami, seorang ayah yang bernama Abdul. Berapa umur Nabi ayahnya meninggal dunia? 2 bulan dalam kandungan. Sudah lahir ke dunia? Belum. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah melihat seorang ayah. Yang selanjutnya Nabi Muhammad rindu kepada ayahnya. Kapan itu? Pada umur 6 tahun. Beliau bercerita kepada ibundanya, wahai ibuku, kawan-kawan di dekat dengan kehidupan kita, setiap hari mereka digendong oleh ayahnya, digotong oleh ayahnya, dibawa pulang mainan, dibawa pulang oleh-oleh. Muhammad sedih karena tidak pernah melihat seorang ayah. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat dengan ibundanya ke tempat makam ayahnya di kota Syam. Setiba di sana, singkat cerita, pulang dari ziarah, meninggal ibunda Aminah di kota Abwah. Tinggal Nabi dengan kakeknya. Siapa nama kakek Nabi? Abu Talib. Abdul
Abdul Muttalib. Tidak lama hidup bersama Abdul Muttalib, 2 tahun. Berarti 6 tahun tambah 2 berapa? 8 tahun. Masih fokus. 8 tahun setelahnya Abdul Muttalib meninggal dunia. Selanjutnya Nabi tinggal bersama pamannya. Siapa nama tadi? Abu Talib. Abu Talib ayahnya siapa? Ali. Sayyidina Ali. Tinggal sama Abu Talib sampai Nabi dewasa, sampai Nabi menikah, dan beliau ditemani oleh seorang sahabat sekaligus sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita semua. Betul? Betul? Yang perempuan, betul Nabi Muhammad sayang kepada kita? Yakin? Mana buktinya? Nabi Muhammad cinta kepada umatnya menjelang sakratul maut, menjelang ajalnya, saat beliau berhadapan dengan malaikat Israel. Apa yang disebutkan? Ummati, ummati. Apa artinya? Umatku, umat. Sebegitu cintanya Nabi kepada kita. Nabi saat ingin meninggal dunia tidak mengingat kepada anaknya, tidak menyebutkan nama Siti Fatimah, tidak menyebutkan nama Sayyidina Ali, tidak menyebutkan nama Siti Aisyah, tapi yang disebutkan adalah nama kita semua dengan kalimat ummati, ummati. Maka setiap hari setelah kita solat, jangan lupa berselawat kepada Nabi sallallahu wasallam. Coba ini Ustadz mau lihat seberapa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Siap? Siap berselawat yang perempuan? Siap. Mari kita lantunkan selawat. Semoga jadi saksi kita mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Sallallahu wasallam. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bahasa Indonesianya, Allah dan para malaikat berselawat kepada nabinya. Apalagi kita sebagai umatnya berselawat, bukti cinta padanya. Nanti kita sambung kembali di ujung pertemuan. Yang intinya jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad, Nabi yang akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah, Nabi yang akan melindungi kita, Nabi yang akan menjaga kita sampai kita masuk dalam surga. Maka jangan pernah lupa kepada seorang Nabi yang bernama Muhammad. Ada yang namanya Muhammad di sini? Ada? Ahmad ada? Itu Muhammad. Ini apa? Ahmad apa? Ahmad Damanhur. Damanhuri. Oh, seperti nama siapa? Iya, yang nama Muhammad insya Allah semua masuk Yang kawannya Muhammad juga semua masuk Ada nama Muhammad, ada kawannya Muhammad. Yang perempuan Ustadz, apakah kami harus mengganti nama kami Muhammad Romlah? Jangan. Tetap namanya, misalkan kalau perempuan sekarang kan namanya keren-keren. Siapa namanya? Priscilia. Ada yang nama Priscilia? Ada di kampung Ustadz, namanya Romlah. Jadi datang ke Luk Semawe, balik kampung diganti namanya. Siapa? Priscilia Markutem. Jangan sampai ada di daurah Masjid Jami. Sudah. Setelah berselawat kepada Nabi, berselawat kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad. Yang selanjutnya kepada alim ulama dan yang kita hormati bersama. Yang pertama sekali Imam Syekh Masjid Jami Kota Luk Semawe. Yang selanjutnya siapa pimpinan daurah? Siapa namanya? Ayo, Ustadz Romi Saputra Escape. Nanti bisa ditanya nama nama anak Ustadz Romi siapa. Nanti. Sudah.
penghormatan kepada seluruh Dewan Guru. Siapa yang kelas Ustadz Irfan? Tunjuk tangan. Mana? Kelas Ustadz Irfan. Kelas Ustadz Safrizal Empala. Mana? Pasti pandai-pandai tilawah ya. Kelas Ustadz Ali Abda. Oh, akhwat. Kelas, ayo, siapa nama Ustadz yang ganteng brewok di sudut? Siapa namanya? Itu dua-dua Irfan. Yang satu Irfan brewok, yang satu Ustadz Irfan manis. Gak berani Ustadz bilang gendut, nanti dimarah sama Ustadz. Siapa kelas Ustadz Irfan brewok? Siapa lagi? Ada yang belum tersebutkan. Berapa kelas semua Ustaz Romi? Ustaz Fajri mana? Ada kelas Ustazah? Ustazah apa aja namanya? Ustazah? Oh, bukan Pak Anis. Dah. Semua guru-guru itu sudah berjasa terhadap kehidupan kita. Sebelum Ustaz mulai dalam materi dan ceramah, Ustaz mau tanya dulu, boleh? Boleh? Mau dengar ceramah? Mau. Betul? Betul. Yang perempuan mau dengar ceramah? Betul. Sebelum datang ke sini ada solat duha? Ada solat subuh? Sehari semalam solat 17 waktu? Siapa jawab 17 waktu? Mana yang betul? 5 waktu 17 rakaat. Solat subuh jam 8. Siapa sholat subuh jam 8? Jam berapa? 5. Sholat duhur 2 rakaat. Betul? 4. Ini ajaran sesat semua ini yang depan. Yang perempuan, sholat asar berapa rakaat? Jam berapa? Jam 4 sore ya. Sholat isya berapa rakaat? Jam berapa? Jam 8 malam. Sholat taraweh berapa rakaat? 20. Ada yang kalau di masjid jami 20 ada yang 8, tapi mayoritas mazhab Asy-Syafi'i menjalankan 23 rakaat. Sudah bisa Ustaz mulai ceramah? Jujur mau dengar ceramah? Al-kidbu la ummati. Yang dusta bukan umatna. Yang dusta masuk Mana yang betul ini? Fokus. Yang tidak dusta masuk neraka. Betul. Agak lain sedikit jawaban anak-anak laki-laki ya. Yang tidak dusta masuk Yang tidak dusta. Yang dusta masuk neraka. Sudah. Tidak lama, kurang lebih sampai jam berapa? Sampai jam 10 Ustaz ceramah, kita kasih motivasi. Yang penting jangan ada yang ribut. Hong Fajri. Jangan sih, nanti Ustaz lapor ke polisi. Ya. Duduk anak soleh. Kelas berapa dah? Sudah, nanti kita tanya kelas lagi. Dalam puasa Ramadan, tujuannya adalah untuk mendidik seseorang menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah dengan bermacam ragam ibadat di dalamnya. Salah satunya adalah solat pada waktu dinamakan dengan solat taraweh, solat tahajud, solat witir. Yang selanjutnya ada ibadah yang sangat digemari dalam bulan Ramadan, yaitu membaca. Berapa juz sudah? Ada yang sudah 18 juz. Tunjuk tangan. Ada biasa 1 juz satu hari. Hari ini puasa keberapa? Berarti kalau orang yang rajin itu bacanya sudah 18 juz. Minimal khatam Al-Quran 1 kali dalam bulan Ramadan. Ikhlas beribadah. Jangan sampai baca Quran karena ingin dibeli mainan oleh mama.
Jangan sampai belajar Al-Quran karena pengen dikasih izin untuk main Mobile Legend. Ada yang suka main Mobile Legend? Enggak boleh. Sudah. Hai. Ku Irfan. Ku Irfan. Nyo yang baju putihnya lo. Ini Ustaz panggil polisi ini boleh? Enggak. Dah, sini dekat Ustaz mau. Depan. Zayan. Ini Jayan. Sudah. Kalian ada sholat tarawih semuanya? Ada. Berapa rakaat? 20. Ada di kampung Ustadz yang sholat tarawihnya mantap apabila imamnya cepat. Kalau imamnya lambat-lambat pasti dia ngomel. Perempuan suka imam cepat apa imam lambat? Yang betul. Yang laki-laki suka imam cepat apa imam lambat? Tidak boleh cepat-cepat dalam beribadah. Minimal kalau sholat tarawih itu pulang jam 10. Kalau ada ceramah jam 10. Enggak ada ceramah jam 10 kurang 15. Mau dengar cerita Ustaz sampaikan? Mau dengar cerita Ustaz sampaikan? Sudah. Ada kejadian di kampung Ustaz. Coba dengar yang laki-laki. Zayan, dengar. Sini duduk. Sini duduk. Dekat Ustaz Romi duduk. Ada kejadian. Kalau di kampung itu sholat tarawih, pengennya cepat-cepat. Ada ibu-ibu datang ke masjid sholat tarawih. Beliau pilih-pilih imam. Dilihat malam ini siapa imamnya. Oh, Tengku Abdul Maun. Orangnya cepat sikit. Datang ke masjid. Datang ke masjid beliau. Setiba di masjid, rupanya Tengku Abdul Maun berhalangan. Diganti sama Tengku Irfan. Tengku Irfan hafal Quran, bacaannya bagus. Takbir 1 menit. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang datang tadi hatinya tidak enak. Agak lain sikit imam malam ini. Nah, beliau takbir, lanjut takbir. Allahu Akbar. Tiba-tiba baca Fatihah. Baca Fatihah seperti qari. Seperti Ustaz Darwin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di belakang ngomel, mampus kita malam ini. Baca surah rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ibu-ibu yang datang tadi pengen cepat-cepat, di hatinya bergumam, gak ada otak Pak Imam ini. Rakaat kedua. Alif Lam Mim. Jam 5 subuh kita pulang. 2 rakaat beliau sholat, salam sambil keluar. Gak jadi lanjut lagi sholat di sini. Kenapa? Imamnya lambat-lambat. Malam besok mau pergi ke Menasah Lancang Garam, tidak lagi di Masjid Jami. Beliau malam besok pergi ke Menasah Lancang Garam. Rupanya imam yang malam ini di masjid, malam besok jadwalnya di Menasah. Datang ibu itu ke Menasah, pas didengar Allahu Akbar, kayaknya suara imam malam kemarin ini. Pas ditengok bacaannya, rupanya sama. Ngomel ibu itu, apakah tidak ada lagi imam yang lebih cepat di Lok Sumawe ini? Kenapa beliau selalu? Sopir, cepat sikit. Dengar imam. Akhirnya imam robah pola. Dari lambat menjadi cepat. Fatihahnya 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin. Kan kalau cepat pasti semangat ya kan? Oke, bos. Tancap gas. Akhirnya baca ayat surah yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Apa? Berapa ayat Al-Qausar? 3 ayat. Surah yang paling pendek dalam Al-Quran yang perempuan apa?
Al-Kautsar. Baca imam tadi. Imam tadi baca surah Al-Kautsar. Allahu Akbar. Habis baca Fatihah, selanjutnya baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Imam ini sudah sering murajaah ayat-ayat panjang, lupa di ayat pendek. Inna, 5 menit masih. Inna, datang anak-anak seumuran kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz tanya, solat tarawih yang kayak gitu bisa menjadi ibadah tidak? Ayo, solat tarawih yang seperti itu bisa jadi ibadah tidak? Kenapa? Tidak dilandasi dengan keikhlasan. Hari ini kalian pergi ngaji ikhlas karena Allah, dapat pahala. Ada orang yang karena ikhlas bisa berubah. Kalian kenal dengan nama Misyari Rashid? Ayo Misyari Rashid kenal? Siapa Misyari Rashid? Yang perempuan kenal Misyari Rashid? Imam terbaik yang sering dihidupkan bacaannya di siaran televisi, di radio-radio, bacaan yang sering menggunakan irama nahwan, Ustaz Romi ya. Nanti dipraktekkan bacaan sama Ustaz Romi. Apa cerita yang ingin Ustaz sampaikan? Misyari Rashid ini dulunya, halo Bapak, Misyari Rashid kenal? Enggak. Bapak siapapun enggak kenal. Dia buka kencing. Iya. Apa bunyinya? Itu ngomongnya. Ayah, itu namanya Al-Farski. Siapa? Ayahnya. Ayahnya. Duduk. Jangan ribut ya. Kalau Zayan sanggup duduk sampai habis, Ustadz kasih hadiah nanti. Boleh? Jangan main-main. Duduk bagus. Sampai mana cerita tadi? Ya. Syekh Misyari Rashid itu dulu beliau penyanyi, bukan imam, bukan penghafal Quran. Tapi tiba satu waktu datang seorang ulama di Arab ke hadapan beliau, ditanyakan, Syekh Misyari Rashid, engkau memiliki suara yang sangat bagus. Nanti kalau di akhirat ditanyakan oleh Allah, kemana engkau pergunakan suara tersebut? Sentak Misyari Rashid tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dia masih menyanyi, belum hafal Quran. Tiba-tiba karena pertanyaan tersebut dapat hidayah Misyari Rashid, merubah dirinya, meninggalkan kehidupannya sebelumnya, aktivitas sebelumnya yaitu menyanyi, ditinggalkan semuanya, beralih profesi menjadi penghafal Quran. Karena suaranya bagus, hafalannya kuat, sehingga menjadi imam, tidak hanya dikenal di sana, sampai ke Indonesia, bahkan seluruh dunia dikenal oleh siapapun. Yang nyanyi yang syairnya sering kita dengarkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. Pernah dengar? Nah, itu yang nyanyinya siapa? Misyari Rashid. Mendapatkan keberkahan, dikenal oleh siapapun. Beliau menjadi imam ternama di Jeddah, di Arab. Kenapa? Karena belajar menghafal Quran. Ada lagi, Ustaz cerita lagi. Siapa yang kenal dengan Imam Al-Bukhari? Tunjuk tangan. Yang tahu namanya Imam Al-Bukhari. Sering tidak dengar hadis riwayat Bukhari, Muslim? Sering tidak? Imam Bukhari itu dulu matanya buta. Mata buta, rabun. Ini kisah nyata yang jarang orang sampaikan. Imam Bukhari itu matanya dulu buta saat kecil, seumuran kalian. Ayo, yang baju hitam, baju biru. Imam Bukhari dulu matanya buta. Sudah. Mau Ustaz lanjut ceritanya? Umur beliau 10 tahun, 15 tahun. 10 tahun sebaya siapa? Ada yang 10 tahun? Nah, sebaya ini sudah bisa menghafal Quran. Tiba-tiba satu waktu sembuh matanya, didoakan oleh orang tua.
Akhirnya beliau lanjut hafal hadis, menjadi ulama terkemuka dan disebutkan namanya di seluruh seantero dunia. Kenapa? Karena belajar Al-Quran. Sudah ada yang hafal Quran? Yang laki-laki ada yang hafal Quran? Juz amma. Coba kita tes sekarang ya. Boleh. Yang bisa jawab tunjuk tangan. Ustaz mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sambung. Ya, kasih tepuk tangan seperti ini. Terbalik. Siapa namanya? Muhammad Habibi. Oh ya, ada namanya Muhammad Habibi, SDIT Bunaya. Ya, luar biasa. Lanjut lagi, yang perempuan boleh? Boleh yang perempuan? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Tuh yang jilbab ungu, coba jawab. Apa lagi? Coba bantu sambung semuanya. Apa? Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Ya, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang ini kita tes kemampuan, boleh? Antara laki-laki dan perempuan, boleh? Kita tes siapa yang pandai ya. Yang pertama perempuan dulu. Surah yang paling pendek kita tes. Inna a'tainakal kautsar. Sambung semuanya. Ya, laki-laki. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu sama ya kan? Satu sama. Sekarang lanjut. Pertanyaan kedua, ayat yang masih juz amma ayat pendek, kita tes lagi. Yang perempuan. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, udah. Perempuan bisa jawab. Sekarang laki-laki, coba serius semua. Sambung. Ini ayat masih ayat pendek. Inna. Sambung. Nggak bisa mereka, kan? Nggak bisa jawab, kan? Nggak bisa jawab. 2, 1. Apa banyak? Oh, sekarang kita tes perempuan. Surah yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lihat perempuan bagus ya? Dah, sekarang kita tes yang laki-laki. Surah yang panjang dalam Al-Quran. Kaf ha ya ain sad. Sambung. Cemen mereka. Betul? Betul? Enggak, karena belum sampai hafal. Yasin, sambung. Sudah, semuanya pandai-pandai. Sudah. Kalau sudah besar nantinya kalian hafal Quran, mau tidak? Mau tidak? Yang perempuan mau tidak? Hafal Quran. 10 anggota keluarga di hari kiamat akan mampu kita bawa masuk ke dalam surga apabila kita menghafal Quran. Yang seraya kita pasangkan mahkota di atas kepala orang tua. Ayo, kalian mau tidak orang tua kalian masuk surga? Pasang mahkota di atas kepalanya, mau tidak? Makanya hafal Quran. Ustaz,
Ada orang yang berpendapat hafal Quran itu tidak bagus. Kayak mana jawabnya? Sayyidina Ali hafal Qur, Zaid bin Sabit hafal Qur, Abu Bakar hafal Qur. Nabi Muhammad hafal Quran tidak? Ya pastilah Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang semuanya itu adalah Al-Qur. Maka orang yang menganggap hafal Quran ini perkara yang tidak bagus itu salah. Kita barengkan. Zayan, itu bukan Zayan. Siapa namanya? Firman. Firman Allah namanya Al-Quran. Dah, jangan ribut, sebentar lagi. Masih sanggup dengar? Coba kita tes selawat Jibril, mau? Sallallahu alaihi Sudah, Ustadz lanjut sedikit lagi sebelum kita masuk dalam muhasabah, boleh? Keberhasilan seorang santri itu, seorang peserta didik disebabkan oleh seorang guru. Kalian wajib menghafal nama guru-guru semua. Siap? Yang selanjutnya berkat doa orang tua. Ada pernah berdoa untuk orang tua? Apa doanya? Allahumma warhamhuma. Apa artinya? Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tua yang telah merawat diriku dari kecil hingga besar. Sudah, Ustadz mau sampaikan, ini serius, boleh? Menjelang bulan Ramadan ada sebuah peristiwa di ibu kota Aceh, di Banda Aceh. Seorang perempuan memukul ibunya sampai meninggal dunia. Coba, di Banda Aceh sebelum Ramadan ada sebuah peristiwa seorang anak membunuh ibunya. Dulu kita dengar cerita ini di luar Aceh, tapi sekarang sudah sampai ke tempat kita. Di orang tuanya dicekek sampai menghembuskan nafas terakhir, dipukul pakai batu. Siapa pelakunya? Anak perempuan. Umurnya baru sekitaran 20-23 tahun. Yang selanjutnya ada kejadian tahun-tahun sebelumnya. Seorang anak yang memukul ibunya, mematahkan tangan ibunya karena tidak diberikan jajan. Jajannya yang ingin digunakan untuk top up sebuah game. Ada di sini yang tidak berbakti kepada orang tua. Ayo tunjuk tangan yang masih punya orang tua kedua-duanya. Masih ada? Masih ada ibu, masih ada ayah? Coba sekarang tunjuk tangan yang yatim, tidak lagi punya ayah. Kapan ayah meninggal dunia? 2014. Berapa tahun berarti? 2014, umur 1 tahun. Berarti belum bisa lihat wajah ayah, ya kan? Tapi insya Allah satu waktu akan masuk dalam surga. Yang perempuan ada, yang yatim. Berapa tahun umurnya ayah meninggal dunia? Umur berapa tahun? 11 tahun. Kapan ayah meninggal dunia? Ustadz Taufik juga yatim. Ustadz Fajri juga yatim. Ustadz Taufik yatim. Kapan? Tahun lalu. Sedih Ustadz? Sedih. Kenapa sedih? Sekarang Ustadz bagi pengalaman, boleh? Boleh Ustadz bagi pengalaman? Tapi janji tidak ada yang ribut. Tidak ada yang ribut. Dengar. Dulu Ustadz nggak pengen mengaji. Saat tamat SMA, lulus dari SMA tahun 2011. Berapa tahun udah? 2024 ke 2011. 13 tahun yang lalu.
Ustadz tamat SMA dapat beasiswa untuk kuliah. Saat itu Ustadz tertarik untuk masuk ke perkuliahan, tidak mau mengaji. Datang guru tawarkan, Taufik, jangan masuk ke pesantren. Kenapa? Kamu bisa berprestasi di tempat kuliah nanti. Ustadz semangat, karena Ustadz pernah menjabat sebagai ketua OSIS 2 tahun. Orang biasa ketua OSIS 1 tahun. Ustadz 2 periode. Kelas 1 dan kelas 2 jadi ketua OSIS. Karena banyak prestasi. Akhirnya apa yang terjadi? Pulang ke rumah. Hari ini Ustadz ikut ujian, lulus, pulang ke rumah, jumpa dengan bapak almarhum. Beliau duduk di teras. Beliau tanyakan, Taufik, iya ya, sudah ikut ujian? Sudah. Berarti sudah lulus. Pengumumannya seminggu ke depan. Kalau sudah lulus nanti mau kemana? Ya Ustadz jawab dengan penuh rasa bangga, ayah, saya mau masuk kuliah. Betul, betul, karena dapat beasiswa. Siap, jangan pipis di masjid. Bagus, minta izin. Hah? Mau pipis? Silakan. Jangan lama-lama ya, 3 detik ya. Dah, kemana tadi? Ditanya sama ayah Ustadz, Taufik mau kemana? Mau kuliah ayah. Jurusan apa? Di IAIN boleh, di Unimal boleh. Saya dapat beasiswa. Duduk dulu. Diajak ngobrol sama ayah, ngomong. Diskusi. Kalau kamu pergi ke pesantren boleh? Langsung tadi wajahnya ceria, berubah murung. Kenapa? Tidak pengen masuk pesantren. Ayah, kenapa saya yang harus masuk pesantren? Ada adik satu lagi, Awis Kurni. Dia saja yang ayah targetkan masuk pesantren nanti. Ayah umurnya tidak lama lagi. Dan tidak ada satupun anak ayah yang masuk pesantren secara utuh, sempurna, sampai kelar. Oh dulu ada abang kelas beberapa tahun di Daya, lanjut kuliah. Yang selanjutnya ada abang Amirud Dahri, lanjut kuliah. Tidak ada yang sempurna di pesantren. Taufik masuk pesantren. Jangan ayah. Ada adik. Kalau Taufik tidak mau memenuhi permintaan ayah, ayah akan sedih. Karena tidak ada tempat ayah meminta kecuali pada dirimu. Adik masih kecil. Ustadz melihat wajah ayah pada waktu itu, beliau hampir menangis. Tiba-tiba Ustadz jawab, boleh. Tapi setelah ngaji nanti, setelah masuk pesantren, Ustadz lanjut kuliah. Siap. Yang penting ane, kata ayah, masuk pesantren dulu kurang lebih 7 tahun. Dengan segala kerendahan hati, Ustadz ambil sebuah keinginan. Ustadz sisihkan keinginan Ustadz tidak masuk kuliah dulu. Ustadz simpan, walaupun ditawarkan beasiswa, Ustadz simpan demi memenuhi permintaan orang tua. Akhirnya Ustadz dengan berderai air mata diambil oleh orang tua Ustadz, diantarkan ke pesantren, dititip di sana, disampaikan, ini anak tinggal di sini, jangan pulang. Ayah tidak akan jenguk. Kenapa? Ayah cari rezeki sebagai petani di kampung untuk engkau bisa melanjutkan pendidikan di sini. Jangan harap ayah menjenguk. 6 tahun Ustadz di pesantren. Pada tahun ke-6 menjelang naik kelas 7 baru dijenguk oleh orang tua Ustadz. Ustadz belajar secara gigih. Ustadz belajar secara sungguh-sungguh demi memenuhi permintaan orang tua. Apa yang terjadi? Saat itu Ustadz tanyakan, kenapa ayah pengen saya ke pesantren? Tidak ada jawaban. Kapan itu baru terjawab? Setelah beliau meninggal dunia. Mau pipis? Enggak, jangan ribut. Ya. Setelah ayah Ustadz meninggal dunia, baru dapat jawabannya. Kenapa dapat jawaban Ustadz? Yang memandikan beliau, tangan ini langsung. Yang mengkafani beliau, Ustadz. Yang menjadi imam saat solat prosesi solat jenazah siapa? Ustadz. Yang ceramah Ustadz. Yang menggotong beliau masuk ke dalam kuburannya Ustadz.
yang memandu prosesi pemakaman Ustadz. Coba bayangkan kalau dulu tidak diantarkan ke pesantren, bisa tidak kita doakan orang tua? Bisa tidak? Tidak. Akhirnya Ustadz dapat jawaban. Yang selanjutnya, karena Ustadz patuh terhadap perintah orang tua, apa yang Ustadz rasakan hari ini? Tadi dialog dengan Ustadz Irfan, dengan Ustadz Romi, dengan Ustadz Hafiz. Ustadz baru saja diyudisiumkan di pasca sarjana YIN Kota Luxmawe S2 berkat doa orang tua. Jadi hari ini yang masih punya orang tua, jangan sampai kita durhaka kepada mereka. Yang tidak ada lagi orang tua, Ustadz kami tidak punya ayah, tidak punya ibu, sudah meninggal dunia, bisa berbakti dengan cara mendoakan mereka, memenuhi permintaan mereka dengan berada kita di tempat ilmu pengetahuan agama. Paham? Ada pertanyaan? Kalau sudah, sekarang kita masuk dalam muhasabah. Guru-guru tolong didampingi. Safa jadi nyom yahanana pengon kieu berapa? Ayo Zervan. Tatamang dalam muhasabah, tapi didampingi supaya mereka tidak ribut. Coba duduk tidak terlalu dekat dengan kawan-kawannya. Yang saf belakang lagi. Coba buat saf. Buat saf. Yang perempuan juga duduk rapi. Bentuknya dia kena nanti. Pas. Jarang-jarang tapi yang jarang. Jangan Mimin duduk terus. Zayan depan sama Ustaz, yuk. Bangun terus, bangun. Doa kita mau doa. Sini duduk. Coba kalau sudah siap baru kita baca doa muhasabah, boleh? Duduk bagus. Duduk bagus. Tadahkan tangan, tundukkan kepala. Ya. Tidak ada yang berbicara karena doa yang khusyuk itu akan diterima oleh Allah. Siap kita berdoa? Siap. Heningkan suasana, tadahkan tangan, tundukkan kepala. Hari ini hari Jumat, semua doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وفي النبيين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami meminta dan memohon kepadamu ya Rabb, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami akui kami adalah hamba-Mu yang bergelimang dengan maksiat, bermandikan dengan noda dosa setiap waktunya. Pada hari ini, hari Jumat, yang Engkau ijabah doa, kami meminta kepadamu ya Rabbana, terimalah doa kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku,
Sangat banyak dosa yang kami lakukan dalam dunia ini. Kadangkala kami tidak salah kata dengan tetangga, salah kata dengan sahabat dan kawan setia, sumpah serapah dengan orang tua, durhaka kami kepada ibu kami ya Rabb, durhaka kami kepada ayah kami ya Rabb. Maka pada pagi ini kami memohon dengan penuh cinta, kami memohon dengan penuh sayang, kami memohon dengan penuh rasa iba. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dosa kami makin hari makin menggunung, tak ubahnya seperti pasir di pinggir pantai. Semakin hari makin bertambah, bukan makin berkurang. Namun tidak ada tempat kami memohon melainkan kepadamu ya Rabbun. Tidak ada tempat kami memohon melainkan kepadamu ya Ilahun. Tidak ada tempat kami memohon meminta ampun melainkan kepadamu ya Ghafurun. Maka kami pada hari ini memohon dan meminta, ampunkanlah semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah Engkau terima doa kami, Engkau ampunkan dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah melahirkan kami ke dunia ini, bersimbah peluh, untayan air mata. 9 bulan kami dikandung olehnya, kemanapun kami dibawa, sakit tubuhnya. Mulai dari bulan pertama ibu kami mengandung kami dalam kondisi sakit, tulangnya tidak tenang, tubuhnya tidak tentram, tidurnya tidak nyenyak. Selama 9 bulan kami menempel di perutnya, kemanapun kami dibawa, tidak pernah orang tua kami mengeluh. Bahkan saat kami dilahirkan ke dunia, meregang nyawa, pilihan antara hidup dengan mati, tetapi mereka rela mengorbankan nyawanya demi kami lahir ke dunia ini ya Allah. Kami sangat cinta kepada orang tua kami ya Rabb. Kami sangat sayang kepada orang tua kami ya Rabb. Kami sangat kasih kepada ayah kami ya Allah. Kami sangat sayang kepada ibu kami ya Allah. Maka karena itu, ampunkanlah dosa mereka ya Rabb. Allahumma ghfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ampunkanlah dosa mereka yang telah merawat kami dari kecil hingga dewasa. Setelah kami dilahirkan ke dunia, disapih kami, diberikan susu, diberikan ASI kepada kami selama 2 tahun ya Rabb. Tidak pernah orang tua kami mengeluh. Saat sakit kami dirawat dengan kasih sayang. Rela tubuhnya menggigil kedinginan demi kami hangat. Rela perutnya kelaparan demi kami kenyang. Rela tubuhnya hitam legam di bawah terik mentari mencari nafkah kepada kami setiap hari. Apa yang sudah kami lakukan kepada mereka ya Rabb. Maka pada pagi ini kami tahu ya Allah, doa kami sebagai seorang anak akan Engkau ijabah kepada orang tua kami. Maka kami memohon ya Allah, ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa orang tua kami ya Rahman. Ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, andai kata orang tua kami sudah kembali ke hadirat-Mu, sudah berada di alam barzakh, berikan kelapangan terhadap kuburnya ya Allah. Berikan cahaya iman terhadap kuburnya ya Rahman. Berikan cahaya Quran yang kami baca setiap hari kepada kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka kubur taman surgamu ya Rahman. Jangan Engkau siksa mereka, jangan Engkau azab mereka, jangan Engkau utus malaikatmu untuk menyiksa mereka ya Rabb. Sangat sedih kami kalau kami tahu mereka Engkau siksa ya Rabb. Jangan berikan peluang kubur mereka terbuka satu lubang dari neraka-Mu ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu kepada kuburan mereka yang sudah berjuang mati-matian untuk kami, yang sudah peras keringat untuk kami, banting tulang untuk kami,
mencari nafkah untuk kami. Yang dulu rambutnya hitam sekarang sudah putih. Yang dulu rambutnya hitam sekarang sudah ubanan. Yang dulu tubuhnya tegap sekarang sudah lumpuh. Yang dulu tubuhnya tegap, kulitnya mulus sekarang sudah keriput. Yang dulu nafasnya bagus sekarang sudah terengah-engah. Mereka tertidur di atas lembaran tikar karena capek mencari rezeki kepada kami ya Allah. Karena itu lisan kami sebagai anak yang saleh, berikan keampunan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, andai kata satu waktu Engkau izinkan, jumpakan kami kelak bersama orang tua kami. Satukan kami kelak bersama ayah kami. Satukan kami kelak bersama ibu kami dalam surgamu ya Allah. Izinkan satu waktu kami untuk bisa bersukaria, bercanda tawa, berkumpul kami dalam jannahmu satu keluarga ya Rabb. Jangan pisahkan orang tua kami, Engkau masukkan dalam nerakamu ya Allah. Jangan biarkan orang tua kami merasakan siksa azab nerakamu ya Rahman. Jangan berikan peluang kepada orang tua kami untuk Engkau azab dalam naim, dalam ma'wamu, dalam wailunmu, dalam nerakamu ya Rabb. Tempatkan mereka bersama kami dalam surgamu kelak di yaumil qiyamah. Berikan peluang kepada kami semuanya untuk mampu memasangkan mahkota kebahagiaan, untuk mampu memasang mahkota hafalan Al-Quran di atas kepala orang tua kami dan mengajak mereka untuk masuk dalam surgamu ya Allah. Jangan jadikan kami sebagai anak yang mengantarkan malapetaka kepada mereka. Jangan jadikan kami sebagai anak yang berbuat durhaka kepada mereka. Jangan jadikan kami sebagai anak yang jahat kepada mereka. Jangan jadikan kami sebagai anak yang tidak tahu balas budi kepada mereka. Lindungi kami sebagai anak yang soleh. Lindungi kami sebagai anak yang soleha. Lindungi kami sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jangan jadikan kami sebagai maling kundang. Jangan jadikan kami seperti Kan'an yang engkau tenggelam dalam banjir karena tidak taat kepada orang tuanya. Jadikan kami seperti pribadi Nabi Allah Ismail. Jadikan kami seperti pribadi Nabi Muhammad. Nabi Ismail yang diminta untuk disembelih oleh orang tuanya, beliau patuh dan taat berbakti kepada orang tuanya. Jadikan tubuh kami sebagai anak yang rela mengabdi dan berbakti kepada orang tua kami sampai ajal merenggut nyawa mereka ya Rabb. Hari ini kalau kami rindu orang tua kami ada yang kadangkala sudah kembali ke hadirat-Mu, maka izinkan satu waktu datangkan mereka dalam mimpi kami dalam kondisi menggunakan baju yang bagus. Mereka sehat di alam barzah dengan nikmat yang Engkau berikan ya Rabb. Doa kami yang terakhir pada pagi ini ya Allah, kami sangat rindu kepada Nabi-Mu. Setiap hari kami baca selawat dan merdu kepada Nabi Muhammad. Setiap hari kami baca selawat dan syahdu kepada baginda. Setiap pagi kami di daurah, kami lantunkan selawat dan merdu kepada Nabi Muhammad. Kami rindu kepada beliau ya Rabb. Izinkan satu waktu kami berjumpa dengan Nabi-Mu. Ingin kami cium tangannya, ingin kami peluk tubuhnya, ingin kami dekap tubuhnya, ingin kami melihat wajahnya yang pernah berjuang kepada kami, yang meminta kepada kami agar dimasukkan surga. Nabi Muhammad menjelang sakratul maut meminta kepada Allah, ya Allah, berikan jaminan kepada umatku, masukkan mereka semuanya dalam surgamu ya Rabb. Sehingga Allah menyampaikan melalui lisannya Jibril, ya Jibril, basyirhu ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad ya Jibril, innal jannata muharramatun 'alal umam. Surga ini kuharamkan wahai Jibril, sebelum hatta tadkhuluha ummatu, sebelum umat Muhammad masuk ke dalam surga. Nabi menjelang ajalnya, menjelang sakratul maut,
yang diingat kepada kita, diminta jaminan kepada Allah, semuanya kita dimasukkan dalam surga. Nabi pernah memperjuangkan kita, memperjuangkan agama yang mulia ini sampai darahnya mengalir, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran onta, berada pada titik terendah, berderai air mata dan berbalut darah memperjuangkan agama kami ya Rabb. Izinkan satu waktu kami berjumpa dengan Nabi-Mu dalam surga-Mu ya Rahman, dalam surga-Mu ya Rahim. Ingin kami bersukaria dengan baginda, ingin kami bercanda tawa dengan Nabi Muhammad, ingin kami elus tangannya, ingin kami dekap tubuhnya, ingin kami peluk tubuhnya, ingin kami dirangkul olehnya dalam surga-Mu ya Rabb. Setiap hari kami bermimpi bagaimana rasanya kesenangan, keindahan bisa berjumpa dengan seseorang yang sangat kami rindu. Maka izinkan satu waktu ya Rabb, kumpulkan kami semuanya dalam surga-Mu, bertemu kami dengan Nabi Muhammad, berjumpa kami dengan kekasih-Mu, bertemu kami dengan Sayyidul Anam, bertemu kami dengan Sayyidul Insan, bertemu kami dengan Khatibul Anbiya wal Mursalin, bertemu kami dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa kami pada pagi ini sebagai penutup. Terimalah semua pinta kami, berkumpul kami di sini, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam surga-Mu ya Allah, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, sehingga kekal selama-lamanya. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Rabbi maulana, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.